Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri. Di sini saya Dea Anindya Jayarini, asalnya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan melakukan presentasi jurnal review berjudul Implementation of Lean Hospital Intervention in Outpatient Pharmacy Depot at the National Brain Center Hospital, Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta, Indonesia. Berikut merupakan daftar isinya. Yang pertama adalah identitas jurnal. Jadi judulnya yaitu Implementation of Brain Hospital Intervention in Outpatient Pharmacy Depot at the National Brain Center Hospital, Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta, Indonesia, dengan penulis Dwi Darmanisih, Helen Andriani, Masito Bashabi, Hadijah Tahir, dengan jurnalnya UNES Journal of Public Health volume 13 tahun 2024, Indeks Scopus Q3. Untuk ringkasan isi jurnalnya, yang pertama latar belakang, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dengan salah satu indikatornya adalah waktu tunggu pelayanan resep obat di instalasi farmasi. Dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien sesuai dengan data Depo Farmasi Respon tahun 2022, hal tersebut menyebabkan adanya perpanjangan dari antrean pelayanan resep obat. Hal tersebut akan berdampak pada lamanya waktu tunggu pelayanan. Nah, waktu tunggu pelayanan ini belum sesuai dengan target SPM yang seharusnya yaitu resep non racikan adalah kurang dari sama dengan 30 menit dan resep racikannya adalah kurang dari sama dengan 60 menit. Untuk waktu tunggu pelayanan rawat jalan sendiri merupakan indikator yang penting sebagai peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Dengan upaya perbaikannya yaitu dengan metode Lean Hospital, dengan penerapannya ada salah satunya adalah metode 5S dan Heijunka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan farmasi rawat jalan, memberikan usulan perbaikan, serta melakukan uji coba intervensi penerapan Lean Hospital untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penurunan waktu tunggu pelayanan di depo farmasi rawat jalan. Untuk metodologi penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif dengan observasi, wawancara, serta kajian dokumen. Penelitian dilakukan di Depo Farmasi Respon pada bulan Mei hingga Juli 2023 dengan ethical clearance-nya dari Komite Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FKM UI dengan nomor persetujuan etik sebagai berikut, dengan ethical clearance dari Komite Etik Penelitian Respon dengan nomor etik sebagai berikut. Untuk data primernya, yaitu dilakukan observasi langsung serta wawancara mendalam dengan pemilihan informannya berdasarkan ketentuan appropriateness atau kesesuaian dan adekuasi atau kecukupan. Informan penelitiannya yaitu ada pihak manajerial rumah sakit 1 orang, kepala instalasi farmasi 1 orang, penanggung jawab farmasi rawat jalan 1 orang, staf pelaksana instalasi farmasi 6 orang, dan pasien atau keluarga pasien 3 orang. Dengan kajian dokumen atau dokumen reviewnya yaitu SPO. Diukur dengan metode triangulasi juga, yaitu meningkatkan validitas dan reliabilitas dan legitimasi temuan penelitian. Dengan pengolahan datanya, itu menghitung nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk menggambarkan waktu yang dibutuhkan pada proses pelayanan resep, serta analisis kualitatif, yaitu merekapitulasi hasil observasi yang dikombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Untuk hasil penelitiannya ini merupakan alur dari peresepan pada RS-PON Jakarta, yaitu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, yaitu ada 3 bagian utama: proses telah resep, penyiapan obat, dan penyerahan obat. Untuk hasil penelitian resep yang non-racikan, dapat kita lihat bahwa pada tahap penilaian atau assessment itu ada sekitar 11,9 menit. Sekitar 11,9 menit itu merupakan waktu tanpa nilai tambah atau NVAT. Sedangkan pada waktu penyerahan obat itu juga cukup tinggi di 12,2 menit. Jadi berkontribusi sekitar 68,67%. Kemudian pada resep racikan, ini yang paling tinggi di bagian telah resep atau prescription review itu 38,2 menit. Kemudian ini beberapa identifikasi dari NVA atau non-value added activities. Pada obat non-raciknya ini ada sekitar 9 aktivitas yang terdiri dari waiting dan obat processing, dan obat yang racikan itu ada 8 aktivitas, yaitu juga terdiri dari waiting dan over processing. Jadi apa itu with waiting dan over processing? Jadi untuk waiting sendiri adalah terjadi ketika proses yang selanjutnya itu belum dapat dimulai sebelum proses sebelumnya itu selesai. Dan over processing sendiri itu juga
tujuannya adalah beberapa petugas itu sering ingin berusaha memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menyadari kalau itu eh, tidak tahu apakah itu benar-benar memberikan nilai tambah pada produk atau layanan tersebut atau tidak. Contoh over processing adalah sebagai berikut. Jadi melakukan print etiket label itu satu persatu sama eh, pegawai harus mencari obat-obatan pada pasien yang ketika dipanggil itu ternyata nggak datang. Jadi pasiennya baru datang setelah beberapa saat, jadi harus mencari obat-obatan yang sebelumnya dulu. Kemudian ini merupakan Pareto diagramnya yang menunjukkan bahwa intervensi lean itu difokuskan pada jenis pemborosan berupa waktu menunggu atau waiting dan over processing. Jadi ada beberapa faktor penyebab lamanya waktu tunggu, yaitu ada penumpukan resep, kemudian terlalu banyak pasien dan keluarga pasien yang menanyakan prosedur serta antrean, kemudian kapasitas internet yang lambat, kemudian staf farmasinya juga masih digabung antara reguler dan eksekutif, dan ada petugas yang masih menangkap tugas, kemudian ada kekurangan fasilitas ruangan juga. Hal tersebut dirangkum pada fishbone diagram, di mana ada identifikasi dari MEN. Kalau MEN sendiri itu dari schedule, kemudian untuk metode itu dari akumulasi resepnya yang harus direview, kemudian machine dan material itu dari internet, kapasitas internet yang buruk, kemudian environment itu dari jadwal praktik dokter yang cukup padat di waktu-waktu pagi hari. Nah, maka dilakukan intervensi berupa balancing Heijunka, yaitu dengan penataan ulang jam kerja shift. Nah, ini dapat kita lihat dari awal itu 10, 12, 10, ini kita ditambahkan menjadi 14, 14, dan 11. Kemudian ada intervensi yang selanjutnya ada 5S, Seiri, Seiten, Shiso, Sekitsu, dan Shitsuke. Itu adalah prinsipnya agar suasana dan lingkungan kerjanya itu tetap bersih dan tertata. Jadi meja kerjanya itu lengkap ada dokumen, resep, dan mesin pencetak labelnya. Lebih rapi dan lebih bersih. Ini bisa kita lihat kondisi sebelumnya ini lebih penuh, mejanya lebih penuh dan lebih cukup berantakan, terus sudah dimodifikasi jadinya lebih rapi. Pos intervensi pada obat non racik itu waktu total prosesnya jadi lebih berkurang, yang awalnya 46,7 menit jadi turun jadi 33,3 menit. Untuk yang resep racik turun dari 98,9 menjadi 67,1 menit. Nah, ini salah satu konsep Heijunka yang diterapkan ini adalah modifikasi jadwal shift pegawai farmasi rawat jalan. Jadi, beban kerja bisa didistribusikan secara merata di setiap waktu. Kemudian untuk yang 5S tadi menjadikan tempat kerjanya lebih rapi, lebih terorganisasi sehingga memproses resepnya lebih cepat. Jadi sesuai hasil penelitiannya terjadi penurunan signifikan pada persentase total waktu non-value added yang berpengaruh pada penurunan lead time. Sesuai dengan teori Lean, yaitu mengurangi dan menghilangkan pemborosan. Jadi Lean Hospital sendiri adalah tujuannya melakukan perbaikan proses yang bertujuan untuk meningkatkan alur kerja di rumah sakit. Jadi kesimpulannya, penerapan Lean Hospital ini tadi dapat menurunkan waktu tunggu resep, terus dapat mengidentifikasi penyebab utamanya apa saja, dampaknya menjadi lebih efisien dan waktu tunggunya lebih berkurang, dan sarannya tetap harus disertai dengan penambahan tenaga, fasilitas, dan optimalisasi sistem informasi. Selanjutnya adalah analisis kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Ini sudah kelebihannya sudah menjelaskan tentang research gap-nya. Sudah dijelaskan bahwa sesuai dengan data Depo Farmasi Respon, jumlah kunjungan pasien yang meningkat, terjadi perpanjangan antrean pelayanan resep yang menyebabkan lamanya waktu tunggu pelayanan. Kemudian tujuan penelitiannya juga sudah dijelaskan bahwa mengidentifikasi permasalahan pelayanan farmasi rawat jalan dengan uji coba intervensi penerapan Lean Hospital. Kemudian kebaruan atau novelty-nya yaitu ada penerapan balancing Heijunka dan 5S tadi. Kemudian untuk penyusunan kalimat di setiap paragraf sudah memenuhi satu pokok pikiran dan ada kalimat tambahan atau pendukung. Kemudian kekurangannya yaitu masih belum menggunakan referensi up to date. Jadi beberapa masih ada yang menggunakan referensi lebih dari 5 tahun. Misalnya pada keputusan Menteri Kesehatan 2008, kemudian ada penelitian dari 2015, 16, 17, dan 2018. Untuk relevansi penelitiannya, jadi relevansi dengan konteks manajemen rumah sakit itu di Indonesia yaitu mendukung efisiensi operasional rumah sakit. Kemudian selaras juga dengan standar nasional akreditasi rumah sakit. Kemudian model implementasinya dapat direplikasikan, tapi harus sesuai dengan kondisi lokal masing-masing rumah sakit. Step goals terakhirnya adalah dapat meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga.
Perlu refleksi pribadinya. Jadi menurut saya penerapan Hijunka sendiri itu merupakan keseimbangan beban kerja. Jadi menjaga agar aliran kerjanya itu stabil sehingga menjaga kualitas pelayanan. Serta penerapan 5S sendiri tadi terbukti mampu mempercepat proses pencarian obat juga, mengurangi kesalahan dalam pelayanan, dan membangun budaya kerja yang rapi dan efisien. Dan menurut saya peningkatan mutu dan efisien layanan rumah sakit ini tidak memerlukan investasi yang besar, melainkan perlu adanya perubahan pola pikir pelan-pelan, manajemen waktu, dan kedisiplinan tim kerja. Refleksi ini memperkuat keyakinan saya bahwa penerapan Hijunka dan 5S ini merupakan strategi yang praktis, tapi dampaknya cukup besar. Nah, referensi jurnalnya ada sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.